Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Muahiro. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Pangkalambun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja dengan layanan konseling individu, pendekatan behavior, teknik kontrak perilaku. Berikut adalah kartu uji kinerja dan uji pengetahuan. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Bu. Silakan duduk, Mbak Yuni. Iya, Bu. Aduh, selamat bergabung di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih sebelum kita mulai kegiatan layanan pada siang hari ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita dan juga buat Mbak Yuni. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin bisa diperkenalkan dulu sih, supaya Ibu juga lebih akrab. Juga nanti Ibu juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nurul Aulia dari kelas 11 Usaha Layanan Wisata. Oke. Ibu juga akan memperkenalkan ya, karena Mbak Yuni juga sudah memperkenalkan diri, biar kita juga lebih akrab, lebih saling ketika nanti ketemu di luar, oh itu ternyata Ibu ini kan, nah Ibu juga nanti, oh ternyata itu Mbak Yuni. Nah Ibu perkenalkan, nama Ibu Farihatul Muahiro, mungkin biasanya di sini panggilannya Bu Fari ya. Oke, karena kita sudah saling berkenalan atau saling kenal. Ibu bertanya dulu, gimana kabarnya hari ini Mbak Yuni? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat? Sebenarnya kurang sedikit sehat, tapi alhamdulillah sehat. masih bisa kuat. Oke, masih semangat sekolah. Alhamdulillah. Ya meskipun namanya sekolah itu tetap tanggung jawab ya, jadi mungkin ketika kita terkadang meskipun badan kita kurang fit, kalau emang masih dirasa bisa datang ke sekolah, emang kita harus tetap mengutamakan sekolah. Oke, Ibu berterima kasih banyak karena Mbak Yuni sudah datang ke ruangan Ibu atau sudah bersedia mengikuti layanan pada siang hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan layanan pada pagi hari ini, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kira-kira Mbak Yuni tahu nggak sih konseling individu itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi Ibu akan menjelaskan bahwa konseling individu ini adalah bantuan yang diberikan konselor kepada Mbak Juli atau konseli untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita duduk di sini ini bertujuan untuk menyelesaikan apa yang sedang dialami. Nah, konseli itu ya Mbak Yuni, karena mungkin kita ini hanya berdua, jadi namanya konseling individu. Nah, jadi Ibu juga akan menjelaskan ketika Mbak Yuli datang ke sini ini juga, Ibu berharap Mbak Yuli akan menceritakan masalah yang sedang dihadapi Mbak Yuli. Karena kalau kita konseling seperti ini, kalau Mbak Yuli ada yang ditutup-tutupi, itu kan kesannya nanti tidak tuntas dalam permasalahannya. Jadi Ibu berharap ketika Mbak Yuni sudah siap datang ke sini, Ibu berharap Mbak Yuli benar-benar mau terbuka dengan permasalahannya. Jangan ditutup-tutupi, karena apa sih Mbak? Sebenarnya kalau kita punya masalah, ketika masalah itu kita pendam, itu akan mengganggu dalam pikiran kita dan bisa juga mengganggu dalam proses belajar mengajar. Makanya Ibu berharap karena Mbak Juli sudah mengikuti konseling dengan Ibu berharap Mbak Juli terbuka. Ceritakan nanti masalahnya. Iya, Bu. Nah, terus Ibu juga sangat senang karena Mbak Yuli datang ke sini ini karena atas dasar keinginan sendiri.
Benar nggak, Mbak? Iya, atas dasar Atau keinginan ada sendiri. yang menyuruh datang ke sini? Tidak ada atas Tidak dasar ada. keinginan sendiri. Karena mungkin Mbak Yuni merasa perlu bantuan ya. Jadi karena jadi ada inisiatif datangin Ibu untuk menyampaikan permasalahannya. Tapi kan selain ada keterbukaan tadi, mungkin Mbak Yuni sudah sukarela. Tapi mungkin di dalam hati Mbak Yuni ini pasti ada terpikir seperti ini. Aduh, datang ke ruangan BK, nanti menceritakan masalah. Kira-kira masalahku ini aman nggak sih? Kira-kira nanti diceritakan nggak sih ke guru-guru atau mungkin diceritakan dengan teman-teman. Itu kan biasanya yang terjadi di dalam pikiran Mbak Yuni ataupun mungkin teman-teman yang lain. Jadi jangan khawatir, di dalam ke-BK-an itu ada kode etik yang namanya menjaga kerahasiaan. Jadi kita duduk di sini nanti, mulai dari Mbak Yuni datang sampai nanti keluar, ini nanti permasalahannya akan Ibu simpan rapat-rapat. Karena ini salah satu kode etik Ibu juga. Jadi jangan khawatir, nanti meskipun Mbak Yuli ke sini aman, damai. Jadi masalah tetap akan Ibu jaga sampai kapanpun. Ya, jadi mungkin Mbak Yuli juga, oh ternyata seperti itu. Jadi mungkin ketika nanti mau menceritakan, itu juga enak karena merasa segala sesuatu yang diceritakan itu benar-benar akan terkunci. Ya paham ya Mbak ya? Iya, paham Bu. Ya, oke. Jadi kita sepakati bahwa untuk layanan konseling di siang hari ini nanti sekitar kurang lebih 45 menit. Ya, Ibu berharap Mbak Yuni dapat mengikuti kegiatan konseling ini. Ya, oke, sudah? Iya Bu, siap. Siap. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham Bu, sudah jelas. Sudah siap. Oke. Nah, sebelum kita beralih ke tahap berikutnya, ini Bu mengingatkan kembali bahwa kemarin Mbak Yuni sudah mengisi, benar nggak ini sudah mengisi informat consent ini? Kita dilihat dulu. Iya Bu, saya sudah mengisi kemarin. Nah, bahwa di dalam format informat consent ini, memang kemarin Mbak Yuni sudah mengisi untuk pernyataan persetujuan dalam mengikuti layanan konseling ini. Dan ini juga setuju dan tidak ada paksaan dari siapapun. Ya, oke. Jadi ini bukti bahwa Mbak Yuli sudah bersedia. Jadi kira-kira ini sebelum Ibu lanjutkan ke selanjutnya, barangkali ada sesuatu yang belum jelas, monggo bisa ditanyakan terlebih dahulu. Sudah jelas sih Bu. Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap, oke. Karena Mbak Juli sudah siap, sudah kayaknya Ibu lihat juga sudah semangat mengikuti konseling karena mungkin berharap itu tadi ya, mungkin permasalahannya segera teratasi. Oke, Ibu kasih, karena ini kan Ibu melihat kemarin kan Ibu sempat mendapatkan informasi dari mungkin beberapa Bapak Ibu guru, beberapa wali kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas kamu, mungkin ada yang bercerita ke Ibu mengeluhkan. Jadi apakah benar gitu? Jadi silahkan Mbak Yuni menceritakan permasalahan apa sih yang sedang Mbak Yuni itu alami. Biar nanti Ibu juga bisa memberikan solusi, bisa juga membantu Mbak Yuli dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi. Jadi gini Bu, masalah yang lagi saya alamin itu, saya sering terlambat mengerjakan tugas, bahkan sampai tidak mengumpulkan tugas. Terlambat tidak mengerjakan tugas, bahkan tidak mengumpulkan tugas. Oke, jadi ini yang Mbak Yuli alami adalah terlambat dalam mengerjakan tugas, terkadang tidak mengerjakan tugas. Kira-kira untuk penyebab perilaku itu apa? Kenapa sampai Mbak Yuni kok tidak mengerjakan tugas itu kenapa? Karena kurang paham sih Bu sama pembelajaran, terus saya tidak berani bertanya sama teman atau guru tentang tugas yang ditugaskan. Gitu. Jadi karena tidak berani bertanya Bu, karena mungkin
nggak paham. Ini yang Ibu dengar kayaknya Mbak Yuli juga tipe anak yang agak pendiam, benar apa enggak? Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira kalau Ibu boleh tahu, ini kan tadi sesuai dengan begitu perilaku tadi itu karena Mbak Yuli kan nggak paham Bu. Terus ketika mau bertanya sama Bapak Ibu guru itu saya takut Bu. Nah, ketika mungkin mau bertanya sama teman karena saya itu tipe agak pendiam, tidak terlalu sama teman, jadi nggak berani. Jadi itu yang bikin Mbak Yuli tidak tidak mengumpulkan atau bahkan sering terlambat ya. Iya, Bu, Nah, benar. kira-kira itu kalau dari faktor lingkungan kelas itu apa? Ada nggak yang mempengaruhi Mbak Yuli? Kalau kalau dilihat dari lingkungan kelas atau lingkungan sekitar gimana? Dari lingkungan kelas itu tadi ya karena saya tuh tidak dekat sama teman, jadi tidak ada teman untuk berdiskusi, jadinya ya itu Bu, takut untuk bertanya. Terus kalau dari lingkungan, sekitar itu karena ada beberapa teman saya yang saya sangat sadar sebenarnya itu ngebuat saya jadi malas untuk belajar, jadi lebih memilih main HP, main game gitu terus sih, Bu. Oke. Ini kalau dari kan kemarin Bu sempat dengar-dengar juga karena Mbak Yuni ini kan tinggalnya di kos ya. Iya, di Nah, kosan, itu Bu. orang tua kan jauh ya karena mungkin harus kerja. Nah, kira-kira kalau boleh Ibu bertanya, ini kira-kira faktor yang ada nggak faktor yang pengaruh dari keluarga sehingga Mbak Yuni itu seperti ini? Kalau dari faktor keluarga itu, keluarga saya itu, tipikal yang nggak mempertanyakan atau misalkan saya lagi ada masalah gitu, Bu, orang tua saya tuh nggak peduli gitu. Jadi kalau misalkan saya ada masalah atau di rumah lagi ada masalah tuh saya pendam sendiri, jadinya waktu sekolah itu ke-distract, jadinya saya jadi males belajar, jadi lebih banyak mikirin masalah yang di rumah atau sama keluarga itu sih, Bu. Kira-kira kalau dari kebiasaan atau sebenarnya kenapa sih sampai Mbak Yuli itu ibaratnya tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpul, terus kira-kira berapa kali? Nah, itu yang Ibu dengar kayaknya kan ada beberapa mapel, hanya mapel-mapel tertentu. Itu kira-kira apa? Minta tolong dijelaskan itu, Mbak. Kalau betul, saya tuh ada beberapa mapel yang saya tuh tidak sering terlambat mengerjakan tugas atau bahkan sampai tidak mengumpulkan itu dikarenakan, dari gurunya cara pembelajarannya itu terlalu monoton. Jadi saya males untuk jadi saya tuh ngantuk, Bu, terus males, jadi males mendengarkan, terus akhirnya 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 itu, Bu, saya tidak ngerjain tugas. Terus untuk mata pelajarannya itu seperti matematika, bahasa Inggris, PKN gitu sih, Bu, yang pembelajarannya itu, banyak, monoton, buat bosen, terus susah. Nah, terus itu tadi kan hanya beberapa pelajaran, PKN, mungkin bahasa Inggris dan matematika. Nah, terus kira-kira yang membuat kamu tidak mengumpulkan tugas itu karena apa gitu loh? Karena, pembelajarannya itu susah, terus gurunya ngejelasinnya itu terlalu monoton buat bosen gitu, Bu. Jadinya saya lebih Tidak fokus mau iya, mengerjakan. jadi lebih nyari kegiatan yang menurut saya itu menyenangkan daripada mendengarkan guru sedang ngejelasin. Oke, oke. Jadi ini kan Ibu sudah mendengar beberapa mungkin perilaku kamu yang mungkin yang kurang bagus atau yang menyebabkan sampai tidak mengumpulkan tugas itu karena mungkin kamu kan mungkin ada sesuatu mungkin tentang pembelajaran. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa di dalam kebiasaan kamu ini pasti ada dampak dari kebiasaan yang sudah terjadi. Kira-kira Mbak Yuni sudah merasakan atau belum dampak dari kebiasaan Mbak Yuni seperti itu? Untuk saat ini saya sudah merasakan, konsekuensi yang saya dapatkan karena tidak mengerjakan tugas itu, seperti
nilai saya jadi menurun, jadi jelek, terus saya sering banget kena tegur sama guru. Habis itu saya juga ada rasa takut karena takut nggak naik kelas. Oke. Jadi ini tadi ya sudah mungkin nilainya sudah pasti jelek, pengen turun. Ya iya mungkin karena Mbak Yuni beberapa kali sudah mengumpulkan tugasnya terlambat, mungkin juga kadang tidak mengumpulkan tugas, itu pasti kan ada konsekuensinya gitu loh. Dan mungkin juga Mbak Yuni juga pasti berpikir, gimana nanti kalau saya tidak naik kelas, terus bahkan mungkin semangat belajarnya tambah menurun. Nah, itu kan mungkin akibat dari belum lagi nanti Mbak Yuli juga pasti mungkin gimana orang tua saya kan pastinya memikirkan seperti itu. Jadi sebenarnya Mbak Yuni itu sudah memahami akibat atau dampak dari kebiasaan yang sudah dialami, ya. Iya, Bu. Oke, jadi yang sebenarnya sudah kita bicarakan di layanan ini bahwa Mbak Yuni adalah beberapa kali sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, terus mungkin kadang tidak mengerjakan, tidak dikumpulkan. Nah, itu mungkin karena tadi ya, mungkin karena Mbak Yuli merasa banyak pelajaran tidak paham, atau karena tidak berani bertanya sama Bapak Ibu guru, atau mungkin tidak berani bertanya sama teman-teman. Itu yang menyebabkan beberapa kali sampai terjadi seperti ini, sampai dipanggil Bapak Ibu guru, diingatkan untuk tetap mengerjakan tugas. Jadi ini adalah permasalahan Mbak Yuni. Jadi kira-kira Mbak Yuni mau nggak kalau Ibu bantu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Mau, Bu. Mau. Mau. Berarti sudah mau atau sudah mau ada usaha ya untuk memperbaiki diri? Iya, Bu. Sudah. Oke. Ini Ibu ada gambar tentang perilaku maladaptif. Nah, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk gambar yang pertama, itu ada gambar yang kedua, ketiga, ada keempat, dan kelima, dan keenam. Mungkin bisa dipahami dulu apa maksud dari gambar tersebut. Nah, kalau dilihat dari gambar perilaku maladaptif di sini, ini mungkin yang pertama, mungkin Mbak Yuni sudah bisa memahami bahwa ketika Mbak Yuni mungkin tidak mengerjakan tugas, mungkin juga bisa dipanggil Bapak Ibu guru untuk datang dan ditanya pasti alasannya seperti apa, kenapa tidak mengumpulkan tugas. Nah, mungkin gambar yang kedua, karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah berada di kelas, menyampaikan di depan teman kelas, nanti pasti kan, oh mungkin perasaan kamu malu karena harus diingatkan di depan kelas. Nah, itu pun mungkin tidak sampai di situ saja, nanti pasti akan terbawa sampai rumah. Mbak Yuli merenung dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, karena mungkin kadang mungkin diingatkan di depan banyak temannya. Nah, bukan sampai di sini aja, nanti ketika mungkin Mbak Yuli tidak memperbaiki kebiasaan Mbak Yuli, nanti juga pasti kejadian ini tetap akan dilaporkan ke wali kelas. Nah, mungkin wali kelas pun bisa akan menghubungi atau menyampaikan hal ini kepada orang tua. Nah, ketika kalau sudah nyampe ke orang tua, mau nggak mau pasti kan orang tua juga akan bertanya langsung ke Mbak Yuni. Kira-kira kenapa dan alasannya apa sehingga bisa terjadi seperti itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan disampaikan ke orang tua atau orang tua akan menyampaikan ke Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni juga harus sudah siap dengan apa yang sudah ditanyakan atau resikonya. Mungkin bisa dilihat dulu maunya seperti apa. Iya sih, Bu, kalau dari gambar tuh emang ada beberapa yang benar-benar relate sama saya, kayak kalau sering kena tegur itu kadang sampai ke bawah pikiran sampai di rumah gitu, Bu. Ya bener sih, Bu, ada beberapa yang relate sama saya. Jadi setelah Mbak Yuni sudah melihat dari gambar ini, kira-kira usaha apa sih yang akan Mbak Yuni ini perbaiki untuk kedepannya? Untuk saat ini sih saya yang ada di pikiran saya itu lebih semangat buat belajar ya, Bu, terus lebih rajin belajarnya, terus
menjalin komunikasi yang baik sama temen biar sayanya nggak takut untuk tanya-tanya lagi tentang tugas atau materi yang saya nggak paham. Oke, jadi sebenarnya Mbak Yuni sudah punya usaha ya, sudah punya planning. Jadi Ibu juga senang. Jadi nanti biar kedepannya Mbak Yuni juga lebih semangat belajar karena kita di sini itu kan apalagi Mbak Yuni ini kan seorang pelajar. Jadi tugas Mbak Yuni adalah sebenarnya untuk belajar dan untuk semangat belajar karena nanti itu pasti bermanfaat buat Mbak Yuni. Oke, karena Mbak Yuni sudah punya angan-angan atau sudah punya keinginan yang baik, bagus. Nah, biar keinginan atau usahanya nanti tidak sia-sia. Jadi di sini Ibu akan membantu Mbak Yuni untuk membuat teknik kontrak perilaku. Nah, mungkin buat Mbak Yuni itu agak asing ya. Jadi ini nanti Ibu jelaskan bahwa nanti ada teknik kontrak perilaku. Jadi nanti di sini ini adalah perlu diisi. Jadi kontrak perilaku ini Mbak Juni ini berlaku sampai 7 hari. Jadi nanti Ibu akan melihat gimana perubahan dari mulai besok sampai 7 hari ke depan. Ya, ini adalah teknik kontrak perilaku. Mungkin bisa dibaca dulu dan mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Terima kasih. Bisa, silakan diisi terlebih dahulu, Mbak. Itu ada nama, pada tanggal, hari, jadi Mbak Yuli mau membuat setuju untuk melakukan hal apa yang membuat Mbak Yuli ibaratnya nanti untuk melakukan perubahan itu apa? Silakan diisi mungkin. Sudah, Bu. Sudah? Sudah Mbak Yuni? Sudah. Coba Ibu lihat terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Kontrak tingkah laku. Saya Ayuni pada tanggal 4 Maret 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama, rajin mengerjakan tugas, yang kedua, rajin mengumpulkan tugas, dan yang ketiga, semangat dalam belajar. Usaha saya dianggap berhasil bila saya sudah mengerjakan 3 hal di atas dengan sungguh-sungguh. Oke, lihat sini. Karena ini Mbak Yuni sudah membuat kontrak perilaku, jadi ini juga telah Mbak Yuni tulis bahwa di sini Mbak Yuni akan setuju melakukan hal-hal di bawah ini ya. Dia rajin mengerjakan tugas, rajin mengumpulkan tugas, dan semangat dalam belajar ya. Jadi ini bahwa di teknik kontrak perilaku ini ya Mbak Yuni ya perlu Mbak Yuni ketahui. Jadi ini kontraknya berlaku selama 7 hari. Jadi mulai dari ini sampai hari
Senin berikutnya ini nanti kan tetap Ibu pantau. Jadi di dalam teknik kontrak perilaku ini Mbak sesuai kesepakatan, jadi nanti ada reward dan punishment jika Mbak Yuni melakukan hal tersebut. Jadi di sini perlu Ibu jelaskan bahwa nanti ini ada reward apabila Mbak Yuni berhasil mengikuti apa yang sudah tertuliskan di sini. Jadi Mbak Yuli sudah benar-benar berubah, sudah rajin mengerjakan tugas, sudah tidak pernah tidak mengumpulkan tugas, sudah nggak pernah, dan mungkin sudah semangatnya sudah bagus. Jadi itu nanti akan mendapatkan reward. Nah kira-kira Mbak Yuni pengen reward apa? Kalau reward tuh saya nggak minta yang aneh-aneh sih Bu, sebenarnya cukup dikasih apresiasi, pujian kalau saya udah berhasil itu udah buat saya seneng aja sih Bu. Oke, iya ya, karena memang sebenarnya itu untuk diri Mbak Yuni sendiri. Jadi meskipun hal baik itu pasti kan Mbak Yuni sendiri yang merasakan. Tapi kalau seumpamanya 3 hal yang sudah Mbak Yuni tuliskan di atas ini, kalau seumpamanya ada beberapa hal yang tidak ditepati, nah Ibu mau nanya, kira-kira sanksi atau punishment-nya apa? Sanksinya mungkin saya bakal bersihin kelas selama 1 minggu. Benar, siap. Siap Bu. Benar, siap. Siap. Karena kan berarti nanti Ibu sampaikan sama teman-teman sekelas bahwa Mbak Yuni mau membersihkan kelas selama 1 minggu. Ya, oke. Jadi ini kan sudah Mbak Yuni juga sudah menyusun ya tadi. Jadi punishment-nya ini Bu. Jadi kalau saya nanti tidak mengikuti apa yang sudah saya janjikan, nanti saya membersihkan kelas 1 minggu. Oke. Nah, ini silakan ditandatangani terlebih dahulu. Diisi tanggalnya karena Mbak Yuni sudah bersedia tadi, sudah ada reward, ada punishment-nya, mungkin bisa tanda tangan dulu. Di sini ya Bu? Dikasih namanya, tanda tangan. Oke, karena Mbak Yuni sudah tanda tangan, ini juga harus mengetahui, Ibu juga perlu tanda tangan. Nah, ini kontrak perilakunya berlaku selama 7 hari Mbak ya, jadi 7 hari ke depan. Nah, ini adalah, jadi ini bukti ini akan Ibu simpan atau nanti akan Ibu foto untuk Ibu kirim ke Mbak Yuni. Jadi Ibu berharap untuk kontrak perilaku ini, Ibu berharap tujuan Ibu itu adalah untuk menjaga komitmen. Jadi untuk komitmen Mbak Yuni. Jadi jangan malah ketika Mbak Yuni ini membuat kontrak perilaku malah nanti ibaratnya takut atau malah motivasi belajarnya turun. Jangan mengambil seperti itu. Jadi Ibu berharap karena ini tujuan Ibu membuat kontrak perilaku itu adalah menjaga komitmen Mbak Yuni supaya menjadi yang lebih baik lagi atau meninggalkan perilaku yang kurang bagus. Jadi nanti ketika Mbak Yuni mau nggak mengerjakan tugas atau mau malas-malesan, nanti ingat, oh iya kemarin aku tuh ternyata sudah bikin kontrak perilaku sama Bu Fari gitu. Jadi nanti ini sebenarnya untuk memotivasi. Jadi biar Mbak Yuni ini kedepannya semangat belajar. Nah, ya kan? Karena kita tujuannya kan seperti itu gitu. Jadi ini bukan hanya untuk membuat Mbak Yuni itu tertekan dengan setiap hari sekolah atau setiap hari mengerjakan tugas, kadang mungkin setiap hari mau ini dan itu. Jangan malah bikin sampean tuh ibaratnya kayak tertekan. Jadi buat motivasi. Oh, jadi setiap hari mungkin bisa nanti ketika Ibu kirimkan lewat HP, nanti boleh ditempel di kamarnya. Jadi untuk motivasi ketika Mbak Yudi lagi males mengerjakan tugas, melihat, oh iya saya sudah berjanji. Jadi nanti kita juga yang akan merasakan dari dampak itu. Kalau kita rajin belajar,
Kalau kita selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, pasti Bapak Ibu guru juga memuji. Mbak Yuli juga tidak merasakan ibaratnya suatu permasalahan lagi karena sudah tidak ibaratnya nggak dipanggil Bapak Ibu guru, nggak ditegur gitu. Dan mungkin Mbak Yuli juga belajarnya juga tambah bagus, nanti nilainya juga tambah bagus. Nah, oke ya, karena ini sudah membuat teknik kontrak perilaku. Nah, ini Ibu ingin buat kesimpulan. Jadi kita kan sudah melakukan layanan ini. Jadi yang Ibu simpulkan pada siang hari ini bahwa Mbak Yuli itu tadi kan sudah ibaratnya menceritakan apa yang sudah terjadi atau permasalahannya. Jadi Ibu berharap permasalahan Mbak Yuni yang sering tidak mengumpulkan tugas atau sering mungkin beberapa kali nggak ngumpul itu nanti bisa teratasi dengan mungkin sudah membuat teknik kontrak perilaku atau sudah ibaratnya sudah berjanji ke Ibu akan melakukan perubahan diri. Nah, sebelum kita tutup, Ibu juga pastinya sangat mengapresiasi Mbak Yuli bahwa sudah bersedia mengikuti layanan pagi hari ini atau siang hari ini. Nah, kira-kira pesan dan kesan apa yang Mbak Yuli dapatkan dari layanan kita? Pastinya karena tadi ada reward, jadinya saya ada motivasi buat lebih semangat untuk belajar lagi. Terus biar semoga saya ke depannya juga bisa lebih baik, bisa tidak terlambat mengumpulkan tugas lagi. Terus perasaan saya jadi lebih lega sih Bu, karena permasalahan selama ini udah saya salurkan, Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Oke, kira-kira gimana perasaannya? Sudah lega belum? Alhamdulillah udah lega banget sih Bu, dari sebelum beda sama sebelum konsultasi ini. Oke, Ibu juga sangat senang sekali karena Mbak Yuli sudah merasakan ibaratnya setelah melakukan konseling ini ternyata sudah banyak perubahan ya, sudah agak sedikit lega. Mungkin ada yang mengganjal tapi kan mungkin sudah banyak yang terkurangi. Oke, jadi Ibu juga nanti ketika ini nanti tetap kontrak perilaku ini tetap akan Ibu monitoring. Jadi nanti akan Ibu cek setiap harinya gimana nanti Mbak Yuli rajin nggak mengerjakan tugas, masih pernah nggak ibaratnya tidak mengumpulkan. Jadi nanti tetap akan Ibu monitoring ya. Jadi nanti kalau seumpamanya ada untuk tindak lanjut berikutnya nanti mungkin bisa Ibu infokan ke Mbak Juli ya. Jadi mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih sekali pada Mbak Yuni yang sudah antusias dan sudah bersedia mengikuti layanan pada siang hari ini. Saya juga makasih Ibu udah mau ngedengerin saya. Sama-sama. Nah, sebelum kita tutup kegiatan layanan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita. Amin. Dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya Bu. Iya.